Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Kita lanjutkan hadis 1181 atau 1182. Hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, Al-Hakim, demikian pula Imam Ahmad dari beberapa jalan, dari Israel, dari Ishaq, dari Hubairah bin Juraim dan Hani bin Hani dari Ali, bahwa Ali berkata, lama kharajna min Makkah ittaba'atna ibnatu Hamzah fanadat ya am fa akhadtu biyadiha fanawaltuha Fatimah qultu dunaki ibnatu ammiki falamma qadimna al-Madinah ikhtasamna fiha ana wa Zaid wa Ja'far faqultu ana akhadtuha wa hiya ibnatu ammi وقال زيد ابنة أخي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال لي أنت مني وأنا منك ادفعوها ya ila khalatiha fa innal khalata faqultu ala tuzawwijaha ya Rasulullah qala innaha ibnatu akhi minar radha'ah wa qala ya kata Ali bin Abi Thalib, ketika kami keluar dari Mekah, maka kami diikuti oleh anak wanita Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu anak wanita ini berkata, hai paman, maka aku pun mengambil tangannya dan aku memberikannya kepada Fatimah. Lalu aku berkata, ya, peliharalah anak ini, ia adalah anak pamanmu. Ketika kami datang ke kota Madinah, kami pun ya berselisih, aku, Zaid dan Ja'far. Lalu aku berkata, aku yang mengambil dia adalah anak pamanku. Berkata Zaid, tapi dia anak saudaraku. Berkata Ja'far, dia anak pamanku dan bibinya adalah istriku. Artinya bibinya si anak ini adalah istriku. Bibinya dari ibu, khalah itu Pak, ya, saudarinya ibu, kakak atau adik gitu loh. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ja'far, Ashbahta khalqi wa khuluqi. Hai Ja'far, bentuk tubuhmu dan akhlakmu mirip dengan aku. Lalu Rasulullah bersabda kepada Zaid, Anta akhuna wa maulana. Kamu saudara kita dan maula kita. Lalu Rasulullah bersabda kepada Ali, Anta minni wa ana minka. Engkau dariku dan aku darimu. Berikanlah dia kepada bibinya, karena bibi itu sama dengan ibu, kata Rasulullah SAW. Bibi ini maksudnya yaitu saudara ibu, ya. Lalu aku berkata, ala tuzawwijaha ya Rasulullah, ala tazawwajaha ya Rasulullah. Bagaimana kalau engkau hai Rasulullah yang menikahinya? Kata Rasulullah, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Dia ya saudara dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Al-Hakim berkata sanadnya sahih. Syekh Albani berkata, namun di dalam sanadnya ada Abu Ishaq As-Sabi'i ini, dia hafalannya berubah. Ya, Abu Ishaq As-Sabi'i ini hafalannya berubah di akhir hayatnya itu.
Lakin lahu tariqun ukhra inda Abi Daud wa Tahawi, namun ada jalan lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar. Demikian pula Al-Hakim dari jalan Yazid bin Al-Hadi dari Muhammad bin Nafi dari Ujair dari ayahnya Nafi dari Ali bin Abi Thalib, ya, semakna dengannya. Namun di situ dengan lafaz wa amal jariyah fatfa'i biha li Ja'far fa inna khalataha indah wa innamal khalatu Adapun anak wanita itu serahkan kepada Ja'far karena bibinya adalah istrinya Ja'far, dan bibi itu adalah merupakan sama dengan sama dengan ibu, kata Rasulullah SAW. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi pernyataan beliau ini tidak benar. Kenapa? Karena Nafi bin Ujair ini bukan perawi Muslim, ya, dan telah diperselisihkan juga di dalam sanadnya. Hadis ini juga mempunyai syahid penguat yang mursal dan kuat, yaitu dengan lafaz al-khalatu bibi itu sama dengan ibu. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata, ya, kemudian menyebutkan kisah yang dimana terjadi perselisihan antara yang telah disebutkan tadi, dan kemudian Nabi mengatakan al-khalatu bahwa bibi itu sama dengan ibu. Sanadnya sahih tapi sayang mursal. Maka ya, sanad yang mursal bila digabung dengan sanad yang marfu tapi sahih tapi dhaif, maka naik kepada derajat hasan insyaallah. Hadis ini akhi kita ambil faidah yang pertama, bahwa yang berhak untuk memelihara anak dari seorang ibu adalah bibi, maksudnya saudarinya ibu. Ya. Kenapa Pak? Karena saudarinya ibu, baik adiknya ibu atau kakaknya ibu begitu, ya, saudarinya, dia lebih dekat dengan anak saudarinya dibandingkan dengan yang lainnya. Dibandingkan dengan saudara bapaknya, dibandingkan dengan yang lainnya, tentu saudari ibu itu lebih dekat. Bahkan hubungannya dengan ibu sangat dekat sekali. Maka Nabi SAW mengatakan berikan kepada Ja'far, karena istrinya Ja'far itu, ya, kebetulan bibinya si anak tersebut dan saudari ibunya tersebut. Dan Rasulullah mengatakan bahwa bibi itu sama dengan ibu, kata Rasulullah SAW. Iya, maksudnya bibi dari ibu, ya, maksudnya di situ. Hadis ini juga menunjukkan ya akal Islam yang kedua, bagaimana luar biasa akhlaknya Rasul. Ketika tiga orang ini berselisih, siapa tuh? Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, demikian pula Zaid, ya, bin Abdul Muttalib. Ternyata Rasulullah SAW untuk menyelesaikannya itu memuji dulu. Apa kata Rasulullah? Hai Ja'far, akhlak dan tubuhmu mirip dengan aku. Hai Zaid, kamu saudara kita dan maula kita. Hai Ali, aku darimu, kamu dariku. Lihat ya, dipuji dulu satu-satu. Kemudian baru Rasulullah mengatakan, serahkan anak ini untuk Ja'far. Lihat ya bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya yang luar biasa, ya. Ketika terjadi tiga orang ini saling berantem begitu, satu-satu dipuji, diberikan kelebihan-kelebihan masing-masing. Oh, kamu punya kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini. Kalau begitu udah selesai. Ya, tidak akan berlanjut terus berantem itu, subhanallah. Ini tentu ya akhi, ya, akhlak yang merupakan akhlak Rasul, di mana Rasulullah SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, subhanallah. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum bahwa sepupu itu bukan mahram. Maka boleh menikah dengan sepupu, enggak apa-apa. Antum punya paman antum punya anak wanita,
cantik rupawan, antum suka, lamar aja. Paman, ya, anak paman kok cantik kali sih man, boleh nggak saya ngelamar? Ya, boleh, nggak masalah. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah kan sepupuan. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis 1183. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, Ad-Dailami dari jalan Abu Bakar Al-Hanafi. Ia berkata, haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani Nuh bin Abi Bilal. Dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha." Bila kalian membaca alhamdulillah, maksudnya surat Al-Fatihah, ya, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, ibunya Al-Quran. Ummul kitab, ibunya Alkitab. Dan sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Dan bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada ayat surat Al-Fatihah. Berkata Abu Bakar Al-Hanafi, kemudian aku bertemu dengan Nuh, dan ia menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah yang semisal dengannya, namun ia tidak memarfu'kannya. Syekh Albani berkata, hadis ini sahih secara marfu' dan mauquf. Marfu' itu apa sih? Marfu' itu yang diangkat kepada Rasulullah, maksudnya ya dinisbatkan kepada Rasul. Kalau mauquf itu yang berhenti kepada para sahabat, dari ucapan sahabat, begitu. Artinya hadis ini, ya, kata Syekh Albani, sanadnya sahih, baik yang marfu maupun yang mauquf. Karena Nuh ini seorang yang thiqah, demikian pula yang di bawahnya. Dan yang mauquf itu tidak membuat yang marfu itu lemah. Ya, karena seorang perawi itu terkadang memauqufkan dan terkadang memarfukan. Ya, sementara tambahan dari perawi yang thiqah itu bisa diterima dalam hal ini. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah yang pertama, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Dan ini nas. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, bismillahirrahmanirrahim ini termasuk Al-Fatihah apa tidak? Sebagian ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Ya, dalilnya hadis riwayat Muslim, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain, fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi, wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah athna alayya abdi, wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah majjadani abdi. Ya, Allah berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah menjadi 2, antaraku dan antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Apabila hambaku berucap alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan menjawab, hambaku memujiku. Apabila si hamba berucap ar-rahmanir rahim, Allah akan menjawab, hambaku menyanjungku. Dan apabila seorang hamba berkata maliki yaumiddin, Allah akan menjawab, hambaku memuliakanku. Di sini, ya, ketika Allah menyebutkan Al-Fatihah, ternyata memulai dari surat dari apa? Alhamdulillah. Ya. Karena Allah mengatakan di situ, apabila dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah tidak memulai dari kata bismillahirrahmanirrahim. Kata mereka, kalaulah bismillah itu termasuk Al-Fatihah, tentu Allah memulai dari bismillah. Ya, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara jumhur ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Di antara dalilnya ini nas. Karena Rasulullah tegas mengatakan bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu daripada ayat surat Al-Fatihah, nas yang sharih. Adapun dalam riwayat Muslim tadi,
Ya kenapa? Apa tidak menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah? Kenapa? Karena itu adalah kadar yang Allah jawab, dimulai dari situ. Tidak menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, kata mereka. Ini yang paling kuat karena nasnya lebih kuat dan sharih, ya. Karena Rasulullah tegas mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Cuma Pak, ya, para ulama berbeda pendapat lagi. Apakah yang sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan atau dijaharkan? Ya, pendapat yang paling kuat pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat imam yang 3, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa yang sunnah itu disirkan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, ya, sallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali fakanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan mereka membuka bacaan itu dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam satu riwayat mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat yang lain mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lafaz-lafaz ini saling menafsirkan, kata Ibnu Hajar. Ya, tidak saling perlawanan, tidak. Sementara Imam Syafi'i berpendapat harus dikeraskan. Berdasarkan beberapa dalil yang menunjukkan akan dikeraskan. Namun, ya, pendapat imam yang 3 menjawab bahwa hadis-hadis yang digunakan Imam Madzhab Syafi'i ini lemah, semuanya nggak ada yang sahih. Ada yang sahih tapi tidak sahih, ada yang sahih tapi tidak sahih. Maka tentu yang lebih sahih itu lebih dahulukan. Sementara Anas tegas mengatakan, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman. Ternyata mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu ya akhul Islam, yang sunnah itu Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan. Di apa? Disirkan, tetap dibaca tapi tidak dikeraskan, ya. Hadis selanjutnya di 1184, hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ahmad dari beberapa jalan, dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Umar bin Abi Salamah, annahu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am. Qala udnu ya bunay wa samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, kata Umar bin Abi Salamah, sementara Rasulullah SAW sementara di sisinya ada makanan. Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan wa kanat yadi tatish, dan adalah tanganku kemana-mana, ngambil sana, ngambil sini, ngambil sono. Maka Rasulullah bersabda, udnu ya bunai, mendekat hai anak, wasamillah, baca bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makanlah yang dekat-dekat denganmu. Hadis ini ya diriwayatkan juga dari Hisham bin Urwah dari Abu Wajzah al-Sa'di, dari seseorang dari Muzainah dari Umar bin Abi Salamah. Dan hadisnya juga diriwayatkan dari jalan-jalan yang lain, dan hadis ini sahih insyaallah. Hadis ini akhir kita ambil faedah yang pertama, bahwa Rasulullah SAW seorang ya Rasul yang berusaha untuk membimbing umatnya. Tidaklah beliau melihat seorang umatnya yang melakukan kesalahan kecuali Rasulullah yang membimbingnya. Dan Rasulullah SAW itu, Pak, kata para ulama, tidak mungkin diam dari kesalahan, dan tidak boleh. Karena diamnya Rasul itu hujah. Kalau Rasulullah diam, itu menunjukkan hukumnya apa? Boleh. Maka Rasulullah tidak pernah dan tidak boleh untuk diam ketika melihat apa? Ya, perkara yang memang itu perkara yang salah. Ya. Makanya kata para ulama,
perbuatan sahabat di hadapan Rasul sementara Rasulullah mendiamkannya dan tidak menyalahkannya, berarti itu hukumnya apa? Mubah. Seperti halnya Khalid bin Walid ya, yang beliau itu makan apa? Makan daging dob. Tahu kan daging dob? Ya, dia makan di hadapan Rasul. Rasulullah diam aja, nggak memerintahkan, nggak melarang. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan hukumnya apa? Mubah. Maka dari itu karena Rasulullah SAW perbuatannya semuanya hujah, maka Rasulullah tidak boleh untuk diam dari mengingkari kemungkaran. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam ahamiyatu tarbiyatil aulad, pentingnya mendidik anak. Lihat Umar bin Abi Salamah ini anak kecil, Pak. Kebetulan dia makannya ngacak sana sini. Maka Rasulullah SAW membimbing. Apa kata Rasulullah? Hai anak, kemari. Ya, mendekat sini. Baca bismillah ya. Makan dengan tangan kanan. Dan makan yang dekat-dekat dulu. Masya Allah ya. Maka dari itu kita juga Pak kepada anak harus bisa memberikan didikan. Kadang anak makan pakai tangan kiri, orang tuanya cuek. Iya. Anaknya melakukan berbagai macam kemungkaran, orang tuanya nggak mau peduli. Bodoh amat dengan alasan masih kecil, nggak apa-apalah masih kecil. Kok masih kecil nggak dosa kok. Jangan begitu. Itu namanya sama saja membiasakan seorang anak di atas perbuatan yang salah. Walaupun dia tidak berdosa, tapi tetap kita harus membimbing dia, Pak. Padahal ini anak kecil, Tapi tetap Rasulullah SAW membimbing si anak ini supaya tahu bagaimana tata cara makan yang benar gitu loh. Iya. Hadis ini menunjukkan juga ya akal Islam tentang adab-adab makan. Apa itu? Yang pertama membaca bismillah. Iya, baca apa? Bismillah ya, bukan Allah. Kalau hadis Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Banyak ulama mengatakan itu hadisnya lemah, bahkan sangat lemah. Jadi ya Rasulullah mencukupkan dengan kata bismillah. Bismillah aja udah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan dan ini hukumnya wajib. Ya, makan dengan tangan kanan itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setan itu suka makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Sedangkan menyerupai setan itu haram tidak? Haram, nggak boleh. Tapi sayang Pak, ya, adab makan dengan tangan kanan ini banyak orang meninggalkannya Pak. Ya, kadang kita lihat ada orang ya makan minum amsut, ya enak aja pakai tangan kiri itu. Masya Allah. Ini jelas ya akal Islam tidak sesuai dengan perintah Rasul. Di antara ada makan, kita makan yang dekat-dekat dulu. Namun ya tentu yang harus kita pahami Pak, di zaman Rasul itu yang namanya makanan tuh biasanya satu macam aja Pak. Makan kurma aja udah. Kalau ternyata makanannya kayak di Indonesia ini ya banyak-banyak ya. Di meja makan itu ada semur, ada tempe, ada ikan bandeng, ada macam-macam lah. Sementara itu jauh. Waduh, saya pengen telur dong. Ya boleh, kalau seperti ini nggak apa-apa. Lah kalau disuruh kamu ya udah kamu yang deket-deket aja, kebagiannya terasi. Ya, kasihan amat yang deket sama saya isinya sambal terasi. Ya. Ya. Maka tentu beda, keadaannya beda. Ya karena di zaman Nabi itu makanan satu jenis, makanya penyakitnya juga nggak banyak. Kalau kita makannya rupa-rupa, makanya penyakitnya juga banyak. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Hadis 1185. Rahu Tabrani, hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Awsat dari riwayat Hamzah Az-Zayyat
dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Yusuf bin Mahran, dari Ibnu Abbas secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, adimul hajj wal umrah fa innama yanfiyanil faqr wad dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Terus meneruslah kalian haji dan umrah, karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana ubupan ya, kir itu menghilangkan kotoran-kotoran besi. Syekh Albani berkata, tidak ada At-Tabrani berkata, tidak ada yang meriwayatkan dari Ali kecuali Hamzah. Syekh Albani berkata, ia seorang yang saduk dan dijadikan hujah oleh Muslim. Namun gurunya yaitu yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an itu lemah. Akan tetapi ada jalan lain yang menguatkan, yang dikeluarkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari jalan Syu'aib bin Safwan, dari Ar-Rabi' bin Rukain, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas. Ya. Dan Ibnu Adi berkata Syu'aib ini kebanyakan periwayatannya tidak dimutabaat. Aku berkata Syu'aib ini dikatakan oleh Imam Ahmad la ba'sa bih, ia seorang yang sahih hadisnya. Abu Hatim berkata yuktab hadithu wala yuhtajju bih, boleh ditulis hadisnya tapi tidak boleh dijadikan hujah. Tapi ingat, Abu Hatim itu seorang ulama yang mutasyaddid, Pak. Mutasyaddid itu apa? Terlalu keras, ya, terlalu ketat begitu. Sementara Imam Ahmad seorang imam yang mu'tadil. Maka kata Syekh Albani, perawi seperti ini biasanya hadisnya hasan. Biasanya hadisnya apa? Hasan. Apalagi kalau dimutabaat oleh perawi lain. Ya. Terlebih hadis ini juga dikuatkan oleh hadis Jabir secara marfu, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat juga dari jalan Yazid bin Abi Ziyad dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ya, dari Jabir. Ya. Maka hadis ini dengan jalan-jalannya menjadi sahih. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk terus mengulangi haji dan umrah kita. Ya. Bukankah Rasulullah Ustadz haji hanya sekali? Betul. Karena ya, pertama kesibukan beliau. Haji itu diwajibkan pada tahun keberapa? 6 Hijriah. Dan yang pertama kali haji siapa? Abu Bakar. Yang Rasulullah baru bisa haji tahun keberapa? Tahun 9. Kemudian tahun depannya Rasulullah meninggal dunia. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam Rasulullah hanya sekali haji. Maka perbuatan Nabi ini tidak bisa melawan sabda Nabi. Karena sabda Nabi yang Rasulullah SAW anjurkan kepada umatnya apa? Untuk sering-sering. Kata Rasulullah apa? Terus meneruslah kalian haji dan umrah. Dalam satu riwayat, tabi'ul hajj wal umrah, ulangilah kembali haji dan umrahmu itu. Karena haji dan umrah itu bisa menghilangkan apa? Kefakiran dan dosa. Makanya kalau ada seorang profesor yang mencela orang yang suka haji umrah berulang-ulang, ngapain sih? Ya, haji terus, umrah terus. Loh, kok bisa begitu, Pak? Kan Rasulullah yang nyuruh, Pak. Tapi kan orang miskin banyak. Betul, orang miskin banyak. Toh mereka juga hajinya paling setahun sekali. Bisa membantu fakir miskin juga insya Allah. Kita nggak bisa melarang, Pak, orang yang mau haji setiap tahun ataupun umroh setiap tahun. Karena itu memang yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, ulangilah kembali, terus meneruslah kalian haji dan umroh. Iya, kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, ya insya Allah masih banyak amalan lain yang pahalanya setara insya Allah, Pak. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa di antara keutamaan haji dan umrah itu bisa menghilangkan fakir dan dosa. Masya Allah. Iya. Antum setiap tahun haji,
insya Allah antum gak bakalan fakir, Pak. Iya. Apalagi buat haji di Indonesia ini berapa juta harus keluar. Antum setiap tahun umroh, Masya Allah. Iya. Insya Allah Pak gak bakalan fakir, Pak. Karena Rasulullah SAW sudah menjamin bahwa haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran, menghilangkan dosa. Iya. Maka kita memperbanyak haji dan umroh kita. Iya. Hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari musnadnya, ia berkata haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Mu'ad bin Hisham dari ayahnya dari Qatadah dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abradtum ilayya baridan fab'athuhu hasanal wajhi hasanal ism." Apabila kalian mengirim utusan kepada saya seseorang, maka utuslah orang yang wajahnya bagus, namanya juga bagus. Ya. Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui meriwayatkan sanad ini kecuali Qatadah. Ya, beliau mengatakan hadis ini sahih. Yaitu penulis kitab Az-Zawaid, yaitu Imam Al-Haythami. Dan ikhwata Islam azakumullah wa yakum, beliau berkata bahwa isnadnya thiqat, semuanya perawi dari Bukhari dan Muslim. Kemudian Al-Bazzar meriwayatkan juga sebuah syahid dari hadis Abu Hurairah secara marfu'. Namun sanadnya lemah karena di dalam sanadnya ada Umar bin Abdullah bin Abi Khath'am, ia dhaif. Iya. Akan tetapi hadis ini mempunyai banyak jalan sehingga menguatkan satu sama lainnya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa apabila kita ingin mengutus seseorang kepada orang lain, utuslah orang yang wajahnya cakep, namanya bagus. Maksudnya gimana ya? Karena Rasulullah mengatakan kalau kalian mengutus seseorang kepada saya, mengirimkan orang, kirimkan orang yang bagus wajahnya, bagus namanya. Kenapa Pak? Sekali-kali tidak boleh antum katakan jangan-jangan kok Rasulullah senang sama laki-laki yang ganteng. Bukan itu maksudnya. Siapa yang tahu? Nah, ini namanya disebut dengan apa? Tafaul. Tafaul itu berharap kebaikan, ya, dari nama yang baik, ya. Makanya disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW sedang sengit berdebat dengan kaum musyrikin di Hudaybiyah, ya, yang waktu itu Rasulullah datang untuk umroh, tapi kemudian dicegah oleh orang musyrikin tidak boleh. Akhirnya terjadilah dialog yang sangat sengit. Kemudian tiba-tiba datanglah orang musyrikin lain yang namanya Sahal. Apa kata Rasulullah? Ja'a Sahal, sahula amrukum. Datang si Sahal itu. Sahal itu artinya apa? Mudah. Datang si Sahal, tampaknya urusan kalian akan mudah ini. Berarti kita boleh berharap kebaikan dari nama yang baik. Ya. Maka dari itu kita berusaha ya untuk mempunyai nama yang baik. Kenapa? Karena kita berharap kebaikan dari nama yang baik tersebut. Saya pernah bercerita di sini ya, tentang di zaman Umar bin Khattab. Ada Umar bertemu dengan seorang laki-laki. Lalu kemudian Umar bertanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Syihab." Syihab itu apa, Pak? Awan panas. Iya, Syihab. Di mana kamu tinggal? Di Harroh. Harroh itu artinya apa? Panas. Iya. Memang ada di kota Madinah ada sebuah tempat namanya Harroh gitu. Harrohnya sebelah mana? Ladha. Ladha itu tahu nggak, Pak? Api yang paling panas tuh namanya Ladha. Apa kata Umar? Pulang. Rumah kamu kebakaran itu.
Makanya dia pulang, benar rumahnya kebakaran, Pak. Rasulullah tidak suka sama nama-namanya nggak bagus itu. Kalau Rasulullah SAW melewati suatu tempat kemudian disebutkan tempatnya tempatnya kurang bagus, beliau nggak suka, langsung wajahnya berubah, nggak suka. Ya, antum dari mana? Dari Malang. Aduh, jangan Malang. Ya, ganti aja jangan Malang. Ya, nggak bagus. Kasih nama yang bagus, kenapa? Yang enak gitu. Ini namanya apa? Tafaul, berharap kebaikan dari nama. Ya. Dan apakah itu termasuk tatoyur? Tidak. Justru itu kebalikan tatoyur. Kalau tatoyur itu berharap menganggap sial dari apa? Ya, dari burung atau dari kendaraan kita dan yang lainnya, itu jelas syirik kecil. Kalau ini enggak, ini kebalikannya, kita berharap kebaikan dari nama. Makanya kalau punya nama yang bagus, siapa nama kamu? Hasan, insya Allah kamu Hasan. Siapa nama kamu? Saleh, masya Allah Saleh kamu. Kamu siapa namanya? Mujrimin. Mujrimin. Ya. Ada Pak, ya. Itu ada orang tua, saya pengen punya anak lah yang bagus dari Al-Quran. Ditutup matanya, dingin, buka, minal mujrimin. Dikasih nama anaknya minal mujrimin. Ya, pasti tanya minal mujrimin artinya apa? Dari kalangan penjahat. Astagfirullah. Ya, nggak boleh akhi. Punya nama-nama seperti itu tidak boleh. Ya. Hadis selanjutnya ya akhul Islam, hadis yang keberapa? 1187. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan dari Syarik, dari Jami' bin Abi Rashid, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata, kana rajulun fi ahli Syam mardiyan. Dahulu ada seorang laki-laki yang berasal dari Syam. Ini orang yang diridhai akhlaknya, bagus orangnya. Faqala lahu Umar, alama yuhibbuka ahlu Syam. Umar berkata kepada orang ini, mengapa penduduk Syam sangat mencintai kamu? Qala ughazihim wa uwasihim. Aku memerangi mereka, tapi aku membantu mereka. Aku memperhatikan mereka. Ya, orang-orang miskinnya aku bantu dan yang lainnya. Sehingga akhirnya penduduk Syam sangat mencintai dia. Qala fa'arada alaihi Umar 10,000. Lalu kemudian Umar pun menawarkan kepada dia uang. Ini silakan ambil 10.000 rupiah. 10.000 rupiah lagi. 10.000, ya. Qala khudha wasta'in biha fi ghazwik. Ambil ini dan jadikan ia sebagai pembantumu dalam peperanganmu. Qala inni anha ghani. Rupanya orang ini berkata, maaf saya tidak membutuhkannya. Qala Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada alayya malan duna alladhi aradta alaik. Faqultu lahu mithla alladhi qulta li. Faqala li, idza ataka Allahu malan lam tas'alhu wa lam tashrah ilaihi nafsuka faqbalhu fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaik. Ya. Kata Umar, Rasulullah SAW dahulu pernah menawarkan saya uang lebih kecil jumlahnya dari yang aku tawarkan kepada kamu. Lalu aku mengucapkan seperti yang kamu ucapkan tadi. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apabila Allah memberimu harta sementara kamu tidak minta dan tidak mengharap-harapkan, terima saja, karena itu rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya perawinya thiqat, kecuali Syarik bin Abdillah Al-Qadhi ini buruk hafalannya. Akan tetapi hadis ini mempunyai penguat yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Umar juga semakna dengannya, juga dari hadis Aisyah dan Abu Darda, sehingga hadis ini sahih.
Hadis ini menunjukkan akhi, ya, kita dilarang menolak hadiah dan pemberian orang. Jadi kalau ada orang ngasih hadiah ke kita, jangan ditolak selama kita tidak mengharap-harapkannya, selama kita tidak minta. Kalau ada orang berkata, akhi, ini Innova buat kamu, Masya Allah, ya, antum juga nggak ngarep-ngarepin kok, nggak minta, dikasih, ambil aja. Ya, ada orang ngasih ke antum, ini kue buat antum, Masya Allah, terima aja. Yang namanya hadiah, terima Pak. Nah, terkadang kalau kita menolak pemberian orang, dia ingin berbuat baik kepada kita, dia sakit hati, kan nggak bagus. Iya. Nah, di sini kita ambil faidah yang kedua, akhi, bahwa seorang mukmin jangan sampai berharap ingin dibantu orang dan dikasih orang. Tidak pantas seorang mukmin itu, Pak, mengharapkan bantuan dari orang lain. Jangan. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW apa? Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malam dan keperkasaannya di saat ia tidak butuh kepada manusia. Artinya dia tidak mengharapkan bantuan manusia. Maka ini orang perkasa, Pak. Ketika Rasulullah ditanya, "Hai Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang apabila aku amalkan, Allah cinta kepadaku, orang pun cinta kepadaku." Kata Rasulullah, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhud kamu di dunia, niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Artinya jangan kamu mengharap-harap yang diberi orang, niscaya orang akan mencintai kamu. Kalau kita, Pak, mengharap-harap dikasih orang, ini sifat yang sangat tidak baik, Pak. Ya, seorang mukmin itu jiwanya mulia. Seorang mukmin itu yang dia pikirkan bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, bukan memanfaatkan orang lain, bukan. Ustaz, kalau kita datang ke orang kaya dan berkata, "Akhi, ini ada orang susah, antum mau bantu enggak?" Ini termasuk minta-minta enggak? Enggak. Kata para ulama, ini termasuk menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Sedangkan Rasulullah bersabda, "Ad-dal 'alal khair kafa'ilih." Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan sama dengan melakukan kebaikan. Antum datang bawa proposal, "Pak, ini ada pembangunan masjid, barangkali Bapak mau nyumbang?" Termasuk minta-minta enggak? Enggak. Yang dilarang tuh minta-minta, Pak, untuk kepentingan diri kita. Dan minta-minta itu haram dalam Islam. Makanya Rasulullah bersabda kepada Qabisah apa? "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha." Hai Qabisah, minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari 3 orang ini. Siapa itu? Yang pertama, tarajulun tahammala hamalah. Orang yang menanggung, ya, kerugian dari mendamaikan 2 kabilah. Karena dia yang mendamaikan, maka dia yang menjamin semua kerugiannya. Maka ia boleh minta-minta sampai ia menyelesaikan semuanya. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya, maka ia boleh minta, kata Rasulullah, sampai ia mendapatkan kecukupan. Yang ketiga, orang yang fakir dan disaksikan di tempatnya oleh 3 orang yang adil dan memang dia fakir, maka boleh dia minta. Kata Rasulullah apa? "Wa masiwa dzalika ya qabisah, suhtun ya'kulu sahibu suhta." Adapun selain 3 ini, hai qabisah, maka itu harta yang haram yang dimakan oleh pelakunya. Makanya, Pak, kita justru merasa aneh, kenapa ya yang suka minta-minta di jalan itu orang Islam, Pak. Bahkan kemudian mereka jadikan profesi, Pak. Bahkan sengaja datang dari kampung ke Jakarta mau jadi peminta-minta, Pak. Pulang ke kampungnya bawa duit ratusan juta.
dari hasil minta-minta, Masya Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, ya orang yang suka minta-minta itu datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Itu termasuk dosa besar ya akal Islam, bukan dosa kecil ya. Maka dari itulah akhi, kita seorang mukmin jangan punya jiwa peminta-minta, jangan. Kita seorang mukmin jangan punya jiwa selalu ingin mengharapkan bantuan orang lain, jangan. Seorang mukmin tuh orangnya berdikari. Seorang mukmin tuh orangnya berusaha berpikir bagaimana memberikan manfaat kepada manusia. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di mana? Tangan di bawah. Masya Allah. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah. Hadis selanjutnya, hadis 1188. Hadis yang dikeluarkan oleh Ishaq bin Mansur al-Marwazi dalam Masail Ahmad dan Ishaq. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Rafi' qal haddatsana Husain bin Ali dari Zaidah. Ia berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Rufai' dari Ibnu Mughaffal al-Muzani. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, idza wajadtum al-imama sajidan fasjudu aw raki'an farka'u aw qa'iman faqumu wa la ta'taddu bis-sujudi idza lam tudrikur rak'ah. Apabila kalian mendapatkan imam sedang sujud, ikut sujudlah. Dan apabila kalian mendapatkan imam sedang ruku, ikut rukulah. Dan apabila kalian mendapatkan imam sedang berdiri, ikut berdirilah. Dan kalian jangan menganggap sujud itu sebagai mendapatkan satu rakaat. Artinya kalau kita datang imam sedang sujud, jangan dianggap sebagai satu rakaat kalau kalian tidak mendapatkan ruku. Iya. Karena orang yang mendapatkan ruku berarti dia dapat satu rakaat. Syekh Albani berkata sanadnya sahih. Perawinya perawi Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa kalau kita masbuk, maka kita ikuti gerakan imam di saat imam sedang apa. Kalau imam sedang ruku, ya langsung ruku. Kalau imam sedang sujud, ya langsung sujud, begitu. Jangan ditunggu-tunggu dulu, imam lagi sujud, ditunggu nanti sampai dia berdiri. Enggak. Justru yang sunnah itu kalau imam sedang sujud, ya udah kita langsung Allahu Akbar, ikut sujud. Itu yang sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Di sini juga menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan rukuknya imam, maka ia sudah mendapatkan satu rakaat. Ini pendapat jumhur ulama, wallahu a'lam. Isya jam berapa sih? 22. Sisa 2 menit lagi ya. Hadis 1189. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Hamad bin Salamah. Amba'a Sa'id bin Iyas Al-Jurairi dari Abul Ala Yazid bin Abdullah bin Ashikhir. Ia berkata, aku mendengar Abu Sa'id Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza ata rajul al-qauma faqalu marhaban famarhaban bi yauma yalqa rabbah. Wa idza ata rajul al-qaum faqalu lahu quhtan faquhtan lahu yaumal qiyamah. Apabila seseorang mendatangi suatu kaum, lalu kaum itu menerima dengan baik dan berkata selamat datang, maka di hari kiamat pun dia akan dikatakan kepadanya marhaban, selamat datang. Artinya dia akan diterima dengan baik oleh Allah. Dan apabila ia datang kepada suatu kaum tapi kaum itu ini musibah ini orang, ya, maka musibah juga buat dia pada hari kiamat. Kenapa Rasulullah berkata begitu, Pak? Karena kalau orang-orang senang dengan kedatangan dia menunjukkan apa? Dia orangnya baik tidak? Baik, akhlaknya baik, Masya Allah. Tapi kalau orang-orang pas dia datang, pada ketakutan, pada wah ini celaka kita ini. Berarti orangnya apa? Buruk. Iya. Maka dari itu
baik dan buruknya seseorang itu dilihat, Pak, dari orang lain. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya lewat jenazah, lalu para sahabat memuji dia jenazah itu, oh masya itu orangnya bagus. Apa kata Rasulullah? Wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Tak lama kemudian lewat jenazah lagi, maka para sahabat memburuk-burukannya, itu orang maktuah gini gini gini. Kata Rasulullah, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Kata para sahabat, hai Rasulullah, apa sih maksudnya? Kata Rasulullah, adapun jenazah yang pertama kalian puji dia, maka dia wajib mendapatkan pujian dari Allah. Ya. Maka ini akal Islam. Ya, ini menunjukkan masalah akhlak itu masalah penting sekali, akhi. Akhlak kepada manusia. Maka kalau orang-orang datangnya kita dianggap orang sebagai musibah karena keburukan kita, berarti memang kita orang buruk, Pak. Sementara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat siapa? Man wada'ahun nas ittiqa asyarrih. Itu orang yang ditinggalkan manusia karena takut dari keburukannya. Ya, itu diantara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.